Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lisa Purutami, calon guru penggerak Angkatan 4. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, kita akan mempelajari pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi Pratap Triloka, pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan pengaruh dengan meneladani filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan juga filosofi Tutwuri Handayani untuk membantu murid menyelesaikan permasalahannya. Bagian yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita dapat memberikan pengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid harus kita teguh sebagai pedoman kita dalam menghadapi situasi bujukan moral atau dilema etika. Ditambah dengan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial yang dapat membantu kita menjadi pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bagian yang ketiga adalah bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Masih adakah pertanyaan dalam diri kita terkait dengan materi tersebut? Kegiatan coaching yang dilakukan oleh pengajar praktek dan juga fasilitator membantu saya memahami konsep tirta yang akan menambah keterampilan saya dalam menggali suatu masalah. Metode tirta membantu saya dalam pengambilan keputusan itu diharapkan mampu melejitkan potensi murid sehingga menjadi lebih merdeka. Tirta merupakan akronim dari tujuan, T, identifikasi, I, rencana aksi, R, dan tanggung jawab, TA, Tirta. Bagian yang keempat adalah bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya yang nantinya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara sadar. Disinilah titik pentingnya bagi seorang guru untuk dapat menguasai kompetensi sosial emosional. Bagian yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa keputusan yang saya ambil akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita anut. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai seorang pendidik, kita memegang teguh nilai-nilai kebajikan universal yang dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan juga sebagai seorang guru penggerak, kita memegang nilai-nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan juga berpihak kepada murid. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil akan segaris lurus dengan tujuan yang ingin dicapai. Bagian yang keenam adalah bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam modul 3.1 ini, kita mempelajari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Apabila dalam suatu pengambilan keputusan sudah memenuhi 9 langkah tersebut, maka diharapkan dengan keputusan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bagian yang ketujuh adalah membahas mengenai kesulitan yang saya alami terkait dengan kasus-kasus D5 etika. Permasalahan yang timbul adalah karena adanya perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Di antaranya adalah sistem yang kadang memaksa guru untuk memilih pilihan yang kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Yang kedua, tidak semua warga sekolah memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil terkadang tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. Bagian yang kedelapan adalah apakah pengaruh pengambilan keputusan yang diambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Harapannya adalah pada keputusan-keputusan yang diambil pada akhirnya dapat memerdekakan murid dalam belajar dan murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun apabila sebaliknya keputusan tidak berpihak kepada murid, maka kemerdekaan belajar murid hanya sebuah omong kosong belaka dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Bagian yang kesembilan adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memberikan pengaruh untuk kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Pengambilan keputusan yang menerapkan 9 langkah pengambilan dan keputusan diharapkan dapat memberikan keputusan yang terbaik sehingga memberikan pengaruh yang baik bagi murid di masa depan. Keputusan yang diambil tidak tergesa-gesa dan memiliki pertimbangan yang matang sehingga jangan sampai keputusan tersebut dapat menghancurkan masa depan murid. Bagian yang terakhir atau bagian yang ke-10 adalah kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Peranan pengambilan keputusan yang tepat oleh guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran sangatlah penting. Keputusan yang berpihak pada murid berdampak positif bagi seluruh warga sekolah dan banyak pihak lainnya, sejalan dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya akan dapat melahirkan manusia Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 yang dapat saya sampaikan. Guru penggerak memajukan pendidikan di Indonesia, mewujudkan merdeka belajar, melahirkan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia.